Hai sobat, kembali lagi di Agro Channel. Oke, pada kesempatan ini kita akan mereview pembuatan atau tempat makan yang digunakan angsa untuk makan keseharian kawan-kawan. Jadi alat ini memudahkan kita ketika kita tidak sempat untuk memberi makan, maka otomatis angsa ini akan melakukan atau mencari makan sendiri kawan-kawan di tempat yang telah kita sediakan sebelumnya. Oke, seperti ini. Ini adalah indukan angsa jantan dan betina kawan-kawan. Yang kecil itu betina, sedangkan ini kemarin sudah menetas ya kawan-kawan. Ini sudah menetas dari 5 telur. Alhamdulillah 100% angsa ini menetas semua kawan-kawan. Oke, kita lihat. Nah, ini. Oke, itu belajar makan daun-daunan kawan-kawan. Oke, untuk mempercepat pertumbuhan anak angsa ini, maka saya menggunakan alat agar makanan tersebut selalu standby kawan-kawan. Oke, saya menggunakan media atau tempat makan yang sudah dimodifikasi. Oke, kita akan menuju ke sarangnya kawan-kawan. Oke, ini kawan-kawan, ini alat yang telah saya buat kemarin kawan-kawan. Alhamdulillah sudah digunakan ya kawan-kawan. Oke, di sini kita akan mereview bagaimana cara membuatnya dan fungsinya dan cara kerjanya seperti apa. Oke kawan-kawan, di sini kita menggunakan tong besar atau ini namanya sesuai tempatnya ya. Tempatnya disesuaikan dengan keadaan kita. Ini bisa menggunakan seperti ini atau yang lebih kecil, atau bisa menggunakan yang seperti ini tapi yang lebih kecil kan. Oke, di sini kita membuat dua versi kan. Yang satu untuk indukan, memang sengaja untuk indukan, sedangkan yang satu ini untuk anakan yang kecil itu kan. Oke, kita bisa lihat ini kita menggunakan tempat ini kan dengan bantuan elbow pada paralon kan. Ini ukuran kecil, sengaja saya menggunakan kecil dan dibuat pendek karena ini tempat makan untuk angsa anakan kan. Karena dengan begini, ketika kita tidak sempat memberi makan, terutama yang untuk pertumbuhan anak angsa ya, karena pertumbuhan anak angsa ketika awal menetas itu sangat cepat kalau pemberian makannya, asupan makanannya kita beri pur kan. Oke, di sini saya menggunakan media atau alat seperti ini kan, dan di dalamnya sudah saya gunakan pur kan. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke, ini kita menggunakan pur ayam kan. Oke, kan bisa lihat ini menggunakan pur ayam. Nah, jadi ketika yang di sini habis, nah seperti ini kan, maka otomatis pur-pur ini akan jatuh ke bawah dan selalu standby, jadi tidak takut. Dengan alat seperti ini, maka makanan akan selalu standby ya. Jadi kita tidak perlu takut angsa ini telat makannya. Terutama ini untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan anak angsa yang baru menetas kan. Oke, ini bentuk dalamnya kawan-kawan, jangan di bagian luar seperti ini. Jadi cara pembuatannya, kita menggunakan elbow tadi. Elbow ini kita menggunakan elbow 2 inch. Tujuannya agar angsa indukan tidak terlalu makan di sini. Jadi untuk ini diperuntukkan untuk angsa anakan yang ini kan, yang kecil-kecil ini. Jadi kita lubangi. Ini satu tempat ini ada 5 kan kawan. Ini kan bisa lihat ini ada 5. Oke, ini bentuk dalamnya. Nah, jadi makanannya standby di dalam ya. Nah, seperti ini kan. Jadi kepala angsa yang masih kecil bisa masuk ke dalam tempat makan ini kan.
Oke. Ini untuk yang kecil kan. Oke. Kemudian yang satunya kan ini diperuntukkan untuk yang besar kan, karena kalau yang kecil untuk makan di dalam ini belum nyampai. Ini memang sengaja kita bikin ukurannya lebih besar kan. Nah seperti ini. Nah ini kita menggunakan elbow ukuran 3 dim kan. Nah 3 inch ya, 3 inch 3 dim atau 3 inch. Oke, kita lihat kan. Nah seperti ini. Jadi tangan kita masuk, jadi diharapkan kepala angsa yang indukan itu bisa masuk ke dalam. Nah ini makanannya, kita menggunakan dedak kita campur dengan pur sedikit kan. Jadi ini dedak padi ya, dedak padi kita campur dengan pur sedikit. Nah tempat ini kita buat tiga kepala kan. Ini ukurannya 3 dim semua kan. Oke, ini 2, ini 3. Oke, kalau dari jauh kan bisa lihat. Nah seperti ini kan bentuknya ya, bentuknya seperti ini. Nah dengan alat ini maka memudahkan angsa, memudahkan kita juga kan kawan, memudahkan kita untuk memberi makan angsa. Jadi ketika kita tidak sempat memberi makan angsa, maka otomatis angsa akan makan di tempat yang sudah kita sediakan. Oke, kita cek di dalamnya kan. Ini kita tutup ya. Oke, ini tutupnya. Oke, kita cek di dalam kan. Nah seperti ini kan. Nah ini bagian dalamnya kan. Jadi ini dedak. Nah jadi ketika yang bawah ini sudah habis, maka yang di dalam ini turun. Jadi tidak akan takut angsa kita kelaparan kan. Ini menggunakan dedak kan bisa lihat. Ini menggunakan dedak. Oke, dengan begini kita akan lebih aman ya, akan lebih aman ketika kita tinggal jauh atau kita bepergian sehari 2 hari, itu masih bisa kan kawan. Kemudian di dekat-dekat sarang ini kita harus mengasih tempat minum kan ya. Nah ini standby tempat minum, terutama untuk yang dewasa kan. Ini kan menggunakan dedak ya. Biasanya kita memberi makan dengan cara dicampur dengan air. Sedangkan posisi sekarang kalau kita menggunakan alat ini harus kering kan, karena ketika kita memberi dedak basah itu kan jumlahnya harus banyak, kemudian tidak mungkin habis sehari kan, makanya pasti akan membusuk. Makanya ini kita membuat kering, sedangkan di samping-sampingnya kan kita kasih air. Nah tujuannya ketika angsa habis makan di sini maka langsung bisa mencari air. Kemudian untuk di atasnya kan bisa lihat. Nah atasnya wajib kita kasih seng ya, karena ketika kita tidak beri seng atau kita terbuka, maka ketika hujan lubang-lubang ini akan terisi air, sehingga menyebabkan makanan yang kita taruh di dalamnya itu ketika kena air lama-kelamaan akan membusuk kan. Jadi sayang. Makanya di sini saya menggunakan seng bekas untuk menjaga agar lubang-lubang yang kita bikin untuk tempat makan angsa tersebut tidak terkena air. Oke, baik, sekian kan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa di video berikutnya kan.